Rahayu, assalamualaikum Bu Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piye ana kahanan apa iki? Wah, lagi ini bangga suwehat. Padahal wis suwanteng. Lama gak ketemu. Nah iya. Lama gak ketemu. Kurang dikersakne. Saiki lagi dikersakne. Alhamdulillah. Piye ana Gus Sandi apa? Wekdal niki badhe bahas bab niku kecerdasan spiritual. Kan pada dasarnya kecerdasan itu enten tiga tuh. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kalian kecerdasan spiritual. Lah menurut Gus Sandi niki kecerdasan spiritual itu kados pundi? Ya aku takok dhisik sampean takok aku ya takon. Spiritual menurut sampean niku apa? Menurut pandangan sampean. Nggih. Spirit niku nggih napa? Semangat, dukungan. Iya, Nggih. Terus lek saumpama sampean ngartekne kecerdasan sing jelaskan nang kene. Nggih. Nang gone angen-angene. Spiritual kuwi mung apa kuwi mung sampean ngarane? Spirit. Nggih. Semangat ya. Nggih. Cara Jawane tekad gesang ngono. Nggih, nggih. Nah, berarti lek kesimpulane lek kuwi kecerdasan spiritual berarti oleh awake dhewe iki supaya bisa mangerteni apa ngilmu-ngilmu utawa apa jenenge kalam-kalame Gusti Allah, kalam-kalame pangeran. Ibarat ngono kuwi salah siji contohe. Lah kudune awake dhewe kudu bisa nyatakne gawe tekad gesange. Berarti tekad gesang kan sesuatu hal yang nyata yang dilakukan kan ngono to. Lah dadi iki cara di globalne meneh kecerdasan spiritual kuwi kita mampu untuk membaca dari pengalaman kita, pengalaman orang lain, dan kita juga mampu untuk membaca pergerakan alam itu. Ini ngono lho. Lah kuwi jane iki ya kena dadi ngilmune. Lah kebanyakan spiritual kuwi mang kan saumpamane memahami hanya dalam satu sudut pandang saja, seolah-olah ngilmu spiritual iku mung kanggo babakan sing gaib-gaib. Memang ya bener ngono kuwi, tapi kan tidak hanya itu. Lek gaib-gaib kan sejatine sing kudune dimangerteni kan sing didhisikne yang maha gaib dulu. Dan untuk mengenali yang maha gaib itu kan juga harus membutuhkan tekad gesang, spirit dalam menjalani perintah berupa kenyataan hidup ini, ngono lho, Pak. Nah, berarti awake dhewe apa belajar memahami tentang apa yang sudah dikehendaki Tuhan secara nyata ini. Makanya ayat pertama kali yang turun apa bunyinya? Iqra. Bacalah kon maca wacanen. Nah, nanging awake dhewe iku ora cukup mung sekedar maca tok, ora mung cukup sekedar memahami. Kudune piye? Kudune ya lakonana apa sing wis dimangerteni, ngono lho istilahe. Iku kudu lek wis dingerteni ya lakonana. Lek pan ngerti tok ki apa? Lah kebanyakan saiki iki mung nguber pemahaman, mendem pemahaman, tapi untuk apa jenenge? Penerapannya ini kurang. Bahkan kan sering, maaf loh ya, saling menyalahkan, saling memperdebatkan. Padahal apa? Ilmu Tuhan itu, semua ilmu sebenarnya ya, semua ilmu yang sudah diberikan kepada tiap-tiap manusia, itu kan sebenarnya dari Tuhan sendiri. Sebenarnya itu tidak perlu diperdebatkan kalau kita benar-benar mengerti dan bijak untuk menerima ilmu Tuhan loh ya. Nah, ketika Tuhan sudah memberikan ilmunya kepada tiap-tiap manusia dan tiap-tiap manusia kan pasti mempunyai keahliannya masing-masing. Nah, dan itu pasti tiap manusia kan berbeda-beda. Ketika manusia ini sudah diciptakan berbeda-beda dan diberikan ilmu dari Tuhan yang berbeda-beda, kenapa manusia harus menuntut sama? Nah, ngono to? Nah, seumpama ana manusa sing diwenehi keahlian di bidang pertanian. Si B diberi keahlian di bidang peternakan, si C di bidang apa meneh ngono, pertukangan apa bangunan apa piye. Lah, kita kan tidak bisa memaksakan
memaksakan kehendak kita supaya si A harus sama dengan saya, kan nggak bisa toh. Ya memang Tuhan menciptakan berbeda-beda kok. Manusia menuntut harus sama, itu bagaimana? Itu sudah menyalahi kodrat sebenarnya itu. Jadi sebenarnya ilmu itu tidak bisa diperdebatkan. Nah, contoh gini Mbak, contoh ya. Bab urip. Nah, di dalam sifat wujudnya Tuhan itu kan tiap manusia kan mempunyai pandangannya, pemahamannya masing-masing, ya toh? Nah, tiap manusia itu mempunyai pandangannya masing-masing. Ada yang memahaminya secara wujud materi, ada materinya. Ada yang memahaminya dari segi rasa atau kebatinannya, kan gitu toh. Nah, ketika perbedaan ini menjadi perdebatan, ini tidak akan mungkin ketemu. Nah, seharusnya ketika kita ini bisa bijak untuk menerima ilmunya Tuhan yang berbeda-beda, yang maha luas itu, seharusnya kita ini bisa menerima perbedaan itu. Karena apa? Pada hakikatnya semua itu benar. Dalam wujud sifat Tuhan itu ada yang berwujud materi, ada yang berwujud gaib. Gitu loh. Nah, jadi kan gini toh, itu sering terjadi perdebatan, bahkan itu sering mengolok-ngolok atau menjelekkan, mempermasalahkan itu, ya kan? Tuwek kok ngono, gak ngerti lah dalah. Nah, gaib itu yang pripun, Gus? Yang maha gaib itu ya Tuhan sendiri, yang maha hidup. Nah, gaib itu yang gaib loh ya, yang maha gaib loh. Nah, tapi yang lain itu kan makhluk gaib yang tidak mempunyai material secara badan kasar gitu loh. Itu sebenarnya itu semua benar. Contoh gini aja, makrifat itu ada 4 bagian. Makrifat secara syariat, makrifat secara torekoh, makrifat secara hakikat, makrifat secara makrifat. Ya, makrifatnya torekoh, makrifatnya syariat, makrifatnya torekoh, makrifatnya hakikat, makrifatnya makrifat. Kan ada 4 ini toh. Lah, ini pemahamannya pun juga berbeda, tapi sebenarnya ini menjadi satu sebuah tatanan kok. Ya kan? Ini tatanan, ini tidak bisa dihilangkan salah satu. Tapi kan memang ketika kita memedar, kita harus tahu apa maksudnya tiap-tiap tatanan ini. Kan itu toh. Contoh, ini satu yang pertama, makrifatnya syariat, yaitu butuh materi. Memang syariat itu kan nyata atau wujud nyata. Jadi makrifat itu kan perso, cara mengetahui, ngerti, tahu ya ibaratnya gitu. Kita tahu secara syariat dengan mata kepala ini bisa melihat. Nah, gitu loh. Kita bisa melihatnya. Nah, jadi apa? Makrifat secara syariat itu memang butuh media yang berbentuk nyata, ada materinya. Nah, ketika manusia berwujud, ada wujudnya, ini untuk menciptakan manusia secara wujud, ini kan pasti ada prosesnya. Antara si bapak dan si ibu ini ketika sudah kumpul, akhirnya bisa menimbulkan rasa dan meneteskan itu kan. Nah, itu banyune Nur Alif. Nah, terus akhirnya ini diproses hingga Tuhan itu memasukkan nyawa di dalam tubuh jisim manusia itu kan. Dan di dalam kandungan, terus akhirnya bisa terlahir wujud nyata. Lah, itu makrifatnya secara syariat. Berarti bisa dilihat secara nyata. Berarti yang dilihat apa? Sebuah ciptaannya Tuhan. Bukan melihat Tuhannya, ciptaan Tuhannya untuk mengenali Sang Pencipta. Nah, jadi ketika kita ingin mengenali Sang Pencipta, seharusnya kita harus tahu dulu apa yang diciptakan. Karena apa? Sesuatu yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Makanya kita membutuhkan makrifat secara syariat. Nah, satu ya. Terus makrifat secara torekoh. Nah, torekoh ini kan batin toh. Nah, kita harus bisa menata batin. Makanya ketika kita beribadah, niatnya harus lahir batin.
Nah, di dalam batin manusia ini kan juga bisa merasakan toh, bisa mengetahui. Nah, kadang kita dengan meditasi terus kita bisa tahu apa kehendak Tuhan berikutnya. Contoh seperti itu contohnya. Tapi kebatinan ini harus juga disertai dengan syariatnya kan gitu toh. Nah, karena nggak boleh ditinggalkan karena apa? Kita ini hidup di dunia masih memiliki raga, jiwa, rasa, kan itu sukma kan semua kan butuh toh. Karena itu satu komponen tidak bisa ditinggalkan salah satu karena kita masih hidup di dunia. Makanya kita satu butuh materi juga dan kita butuh untuk menata hati. Itu makrifat secara torekoh. Terus makrifat secara hakikat ini sudah masuk ke rasa. Dan rasa ini bisa tercipta ketika zahir dan batin ini sudah bisa benar-benar bersatu. Ketika sudah menyatu, akhirnya bisa menimbulkan rasa. Nah, makanya ketika bapak dan ibu ini sudah berkumpul, ya, bersatu ya kan, akhirnya bisa menimbulkan rasa. Ketika rasa dan rasa itu tercipta dari itu berbarengan dengan tumetese banyune Nur Alif kang metu teko sak jroning kendhil. Nah, itu makanya bisa menimbulkan rasa. Nah, jadi kan rasa ini hasil dari kumpulnya dari ini syariat torekoh atau zahir batin yang sudah terkumpul ini akhirnya bisa mengerti tentang rasa itu. Nah, itu loh, Mbak. Nah, itu juga benar kan? Nah, kebanyakan ada yang memahaminya babakan makrifat atau spiritual itu secara syariatnya saja. Ada yang cuma torekohnya, ada yang cuma memahaminya hanya dengan hakikatnya saja. Nah, padahal ini kan satu komponen. Ya, untuk mencapai rasa harus harus bisa terkumpulnya antara zahir batinnya seiring sejalan. Dan kita tidak bisa meninggalkan syariat karena apa? Kita masih hidup di dunia dan kita juga butuh batin untuk mencapai rasa ini gitu loh, Mbak. Nah, ya kan? Bisa dipahami ya. Nah, ketiga ini syariat, torekoh dan hakikatnya sudah bisa bersatu, akhirnya kita jadi tahu, benar-benar tahu, benar-benar yakin, benar-benar iman, dan itu yang dinamakan makrifat. Dan yang bisa mengetahui, yang bisa makrifat itu sebenarnya ya Tuhan sendiri, bukan manusianya yang tahu. Manusia hanya diberi tahu, diberi pengertian. Nah, ketika kita ini bisa lebih bijak untuk menerima ilmu Tuhan yang berbeda-beda, itu kan sebenarnya suatu kesatuan perbedaan itu. Karena kita saling membutuhkan, jangan saling menghujat. Gitu loh. Jadi kalau yang satu yang dibahas itu tentang syariat, yang satu ngeyel makrifat itu ya dipahami secara hakikat itu. Yang sering menjadi benturan kan antara syariat dan hakikat ini tuh. Yang sering berbenturan. Ini padahal semua benar. Lah ketika itu memang Tuhan yang menghendaki, berarti kan memang benar gitu loh. Nggak ada permasalahan sebenarnya. Yang mempermasalahkan kan manusianya gitu loh. Buat apa kita mempermasalahkan yang sudah dikehendaki Tuhan? Ketika manusia ini sudah mempersalahkan apa yang sudah dikehendaki Tuhan, sama saja kita ini menyalahkan Tuhan sendiri. Iya kan? Nah, itu loh. Terus itu Gus, kalau dikaitkan dengan kecerdasan spiritual tadi ya, niku panjenengan menjelaskan tentang keempat tadi ya. Niku ciri-ciri ini orang yang mempunyai kecerdasan spiritual niku tingkat kesadarannya lebih tinggi. Tingkat kesadaran lebih tinggi. Misalnya napa tiyang niku sampun nglampahi yang keempat-empatnya. Apa itu tahapan itu tadi, syariat, terus tarekat, hakikat sama makrifat. Niku enten ciri-cirine napa mboten, Gus? Ciri-cirinya? Ciri-cirine napa seseorang itu sudah di tahap
tertentu itu, keempatnya itu, Ya kesadaran itu, Mbak. kesadaran itu ya. Karena Jadi, puncak dari semua itu adalah kesadaran. Ketika manusia ini semakin sadar, semakin mengerti, nah, akhirnya kebijakan ini muncul, welas asih ini muncul. Seperti itu sifat-sifatnya Tuhan ini akhirnya kita bisa menerapkan di dalam diri kita. Nah, kesadaran itu yang utama. Nah, ketika kita ini diberi pengertian setinggi langit ini, tapi kita tidak bisa menyadari bahwa ini semua titipan pemberian Tuhan, itu tidak ada artinya, Mbak. Nah, buat apa kita ini diberi kepintaran tapi senengane minteri wong, diwenehi kecerdasan senengane nyalah-nyalahne wong, lha gawe apa ngono kuwi lho. Apakah Tuhan menyuruh seperti itu? Kan tidak seperti itu toh. Tuhan itu tidak pernah memerintahkan untuk membeda-bedakan. Nah, gitu loh, karena perbedaan itu adalah suatu kesatuan. Contohnya apa awake dhewe iki cara manusa dicipta wis beda. Siji lanang karo wedok iki lho. Iki lho wis beda. Lah lek saumpama nek anu Gusti Allah iki mung nyiptakne lanang tok, iso berkembang apa gak? Lah nyiptakne wedok tok ya ora iso berkembang, Mbak. Mulane Gusti Allah iki menciptakan ya toh, menciptakan sesuatu yang berbeda supaya bersatu. Ketika perbedaan ini bersatu, akhirnya bisa berkembang. Nyatanya ya iso nata jagat, gelar jagat. Ya, ngono. saling membutuhkan itu. Ya saling membutuhkan. Ya lek padha kabeh piye lho.